Bapa. Kami percaya Bapa, Kau nyata di sini Bapa. Biarlah Bapa, kemuliaan-Mu Bapa ada di bersama kami Bapa. Kami percaya Bapa, kami Bapa untuk mendatang apa? Untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, Kau siapkan hati kami Bapa untuk mendengar firman-Mu Bapa. Dan juga Bapa, biarlah Bapa, kami Bapa, Kau kasih hati hamba-Mu Tuhan untuk menyamakan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita sudah masuk di bulan Maret, gak terasa, ada yang juga yang berasa. Tema kita bulan ini adalah Walking in Reconciliation, berjalan di dalam rekonsiliasi. Kita percaya bahwa pagi hari ini saya mau menceritakan bahwa salah satu karakter yang sangat amat mencerminkan tema kita bulan ini adalah Yusuf. Kenapa? Karena kalau kita baca di Kejadian saat soal Yusuf, kita akan melihat bahwa saat Yusuf berjalan bersama Allah, bersama Tuhan, dia menghadapi berapa kali rekonsiliasi. Kita tahu bahwa seorang Yusuf itu adalah anak dari saudagar kaya. Ingat, anak dari saudagar kaya. Yang mengembalakan domba-domba, dikasih jubah yang bagus, dan dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Hampir dibunuh. Terus saat prosesnya dia seperti itu, ini proses awal. Seorang Yusuf jika tidak berdamai, tidak intim, dan tidak berdamai dengan Allah, nggak akan ada cerita Yusuf yang sekarang. Ya kan? Dan saat seorang Yusuf dalam keadaan di bawah, di Kejadian dia bilang akan selalu dibilang, dan Tuhan menyertai Yusuf. Di Kejadian 39 pun sampai 40, saat Yusuf sudah dijual ke rumah Potifar, dia itu katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya seorang Mesir itu. Di ayat yang di pasal 39 ini, Yusuf itu dinaikkan lagi derajatnya. Kita tahu kemudian, sebenarnya kalau cerita Yusuf ini dibikin sinetron ini seru kayaknya. Seru banget, panjang soalnya. Dan dia dicobai lagi. Masuk penjara lagi. Tapi sama seperti sebelumnya, dia disertai Tuhan. Sehingga dia dikasihi oleh kepala penjara. Jalannya Tuhan itu kadang kita tidak mengerti. Saya percaya bahwa minggu lalu Ibu Gembala kita, Cemauren bilang bahwa rekonsiliasi itu ialah memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula. Memulihkan keadaan seperti semula. Itu enggak semudah kita membalikan telapak tangan. Di sini di sini siapa yang pernah pakai motor? Hampir semua ya, pernah pakai motor ya. Pasti pernah pakai helm kan? Oh, nggak pakai helm? Pakai helm. Pakai helm, kita tahu bahwa kaca helm itu kan dua sisi. Kadang kita tuh suka bersihin, kadang kita tuh lupa. Kita tuh suka cuma bersihin yang depannya aja. Lupa bersihin yang bagian dalam. Nah, berjalan bersama Tuhan tuh kadang seperti kita membersihkan kaca helm.
Kadang Tuhan kita sudah tiap hari ke gereja, Tuhan kita sudah tiap hari berdoa, kita nggak lupa doa makan, doa tidur, doa perjalanan dan sebagainya. Tapi kadang kita lupa untuk membersihkan kaca bagian dalam. Kita masih, kaca bagian dalam itu tuh nggak terlalu berdebu, tapi ganggu. Jarang kena debu, jarang kena air, tapi ganggu. Kayak nanti lama-lama dia, bahasa Banjarnya tuh kubas. Bahasa ya jadi buram lah. Nah, kadang jalan kita bersama Tuhan tuh kayak gitu. Kadang kita lupa, kita sering bersihin kaca depan, kalau hujan kita bersihin kaca depan, kok masih buram, kok masih nggak kelihatan. Tapi kita lupa kalau kita tuh harus kadang bersihin kaca dalamnya. Kalau enggak, kita enggak akan bisa benar-benar rekonsiliasi dengan Allah. Amin. Nah, apa hubungannya dengan Yusuf? Seorang Yusuf harus dilempar dulu ke dalam sumur untuk menjadi nomor 2 terbesar di Mesir. Dan seorang Daniel harus dilempar dulu ke kandang singa untuk menjadi orang tertinggi nomor 3 tertinggi pejabat di media Persia. Sedangkan yang terakhir yang dilempar adalah Yunus. Yunus mesti dilempar dulu ke laut biar sadar. Untuk memberitakan khotbah pertobatan di Niniwe. Ada prosesnya? Ada. Pasti ada. Gak mungkin gak ada. Saya baca-baca, saya baru sadar bahwa dikatakan gini, saat di penjara, Yusuf itu sempat menafsirkan mimpi seorang juru minum dan juru roti. Yang selamat adalah juru minum. Juru roti digantung. Dan dia, juru minum itu selamat. Tapi dikatakan adalah, juru minum itu lupa dengan Yusuf. Lupa dengan Yusuf. Di pasal terakhir. Baca aja di Kejadian 39-43. Pasal berikutnya dikatakan 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Berarti Yusuf 2 tahun di penjara. 2 tahun kemudian, siapa rajanya? Bermimpi dan juru minumnya baru ingat. Ada seorang yang bisa melaksanakan mimpi di penjara. 2 tahun. Dan ingat, dikatakan terakhir, dia lupa. Dia lupa. Juru minumnya itu lupa. Lupa. Untung Yusuf gak tahu. Kalau Yusuf tahu mungkin dendam kali. Tapi enggak. Mungkin bagi Yusuf, oh itulah memang dia ikhlas. Nolongnya itu ikhlas. Jalannya Tuhan tuh kayak gitu. Kalau kita enggak mengerti akan apa yang Tuhan mau, komunikasi itu rusak, akan menimbulkan banyak kesalahpahaman. Seorang WL dan pemusik, kalau salah kode, buyar. Yang musik ke ref, yang WL maunya ke chorus. Chorus sama masak nggak sih? Ya sama lah mungkin lah. Ya kan? Itu karena apa? Rusaknya komunikasi. Dan rusaknya komunikasi itu menimbulkan banyak kesalahpahaman. Kita percaya bahwa komunikasi yang baik itu adalah suatu cerminan hubungan kita dengan Allah. Kita belajar bahwa saat kita mengerti, saat kita berkomunikasi dengan baik dengan Allah, kita nggak akan salah paham. Kita nggak akan salah paham dengan Allah. Saya bilang kenapa? Contoh itu adalah Yusuf. Yusuf itu amat sangat mengerti jalannya Allah. Amin. Untuk seorang anak muda loh, Yusuf itu adalah seorang anak muda. Yang kita tahu bahwa anak muda itu ya emosinya nggak stabil, belum dewasa, kadang dia masih coba sana coba sini. Tapi untuk seorang karakter Yusuf, seorang anak muda Yusuf, dia mengerti jalannya Tuhan. Dia mengerti
prosesnya Tuhan. Dia tetap intim dan berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang terjadi adalah dia berhasil dan dia menjadi orang kedua terbesar di Mesir. Terus saya mikir-mikir, kenapa Yunus mesti masuk ke perut ikan? Saya mikir-mikir. Asalnya tuh Yunus masuk ke perut ikan tuh berhari-hari. Berhari-hari di perut ikan. Kenapa? Kadang kita perlu waktu untuk one by one dengan Tuhan. Tanpa gangguan. Siapa sih yang mau bisa ganggu Yunus di perut ikan? Siapa? Nggak ada kan? Kalau zaman sekarang mungkin Yunus itu diputus semua sosmednya. Diputus semua jaringannya. Di perut ikan loh. Nggak ada jaringan itu mungkin. Nggak ada surat, nggak ada burung merpati. Kalau zaman dulu ya, nggak ada yang lain-lain. Dia benar-benar cuman dia dan Tuhan. Dia akan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa aku masuk ke dalam perut ikan? Walaupun kalau kita secara logika, kita tahu bahwa kalau kita masuk dalam perut ikan, lambung itu akan memproses semua makanan. 3 hari, percayalah, Yunus itu sudah jadi tulang belulang. Tapi kita nggak main logika dengan apa yang Tuhan mau. Yes, 3 hari Yunus dalam perut ikan itu adalah dia rekonsiliasi dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Maunya apa? Aku lo nggak mau. Yunus itu nggak mau buat ke Niniwe. Tapi Tuhan, ayo kamu harus. Bayangkan berapa hari dia berdebat dengan Tuhan mungkin. Sampai akhirnya, oke Tuhan, saya mau. Untuk seorang Yunus. Saya bilang kenapa saya bilang Yunus itu akan berdebat? Karena dia manusia. Dia punya ego. Tapi saat kita mau ikut Tuhan, kita harus meredam ego kita. Harus kita kurangin. Sudah gini ya, karena saya bapak baru. Jangan bosan-bosan ya kalau dengar saya dan hubungan saya dengan anak saya ya, Oci ini ya. Karena saya bapak baru, punya anak 4 tahun. Yang sekarang lagi muncul egonya. Lagi muncul keras kepalanya, selalu bilang, Oci makan, enggak. Oci mandi, enggak. Dia lagi begitu, enggak. Oci bobo, enggak. Jadi sebagai orang tua, debat. Kadang kalau lagi bad mood saya bisa debat. Kamu tuh harus bobo, bla 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 bla. Apakah anak kecil seperti dia akan mengerti? Enggak. Dia cuma pokoknya, enggak. Tugasnya kita sebagai orang tua yang harus, ya Oci, kamu tuh perlu bobo siang. Bobo siang tuh baik buat kamu. Dalam hatiku cuma bilang, nanti kalau kamu sudah besar nak, kamu gak bisa bobo siang. Kamu perlu bobo siang. Tapi dia gak ngerti. Nah itu kadang tugas kita, Bapak juga seperti itu. Kadang kita tuh, saat kita ego 3 tinggi itu, gak mau Tuhan, gak mau. Tuhan tuh akan merekonsiliasi kita, Tuhan akan merunding dengan kita, ayo gimana, maunya apa, gimana. Dan kita percaya bahwa seorang Daniel juga dilempar Tuhan ke kandang singa. Dengan dasar, saya juga bingung. Kenapa tiba-tiba dia dilempar? Dan saya baru sadar begini. Daniel itu adalah seorang yang pribadi yang takut akan Tuhan. Pribadi yang dikenal dengan taat dengan Tuhan. Apapun yang raja suruh supaya agar peraturannya yang kayak menyeleweng dengan apa yang Tuhan minta, Daniel nggak mau. Hasilnya dia dilempar di kandang singa. Kadang kita seperti itu, kadang kita mau tetap di jalannya Tuhan. Tapi dunia nggak mau. Kadang
dunia jahat sama kita. Kadang ya saat ini saya bilang dunia itu sedang jahat-jahatnya. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Bapa yang selalu menyertai kita. Kita punya pengharapan. Dia selalu mengubah duka kita menjadi sukacita. Amin. 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 Saat kita ikut Tuhan, kita percaya bahwa apa yang Tuhan mau itu kadang belum tentu enak buat kita. Jalannya Tuhan itu kadang kita nggak ngerti. Tuhan maunya apa? Kan saya bilang contoh yang paling bagus saya bilang adalah Yusuf. Saya suka banget dengan karakter Yusuf ini setelah Ayub adalah karena dia anak muda yang benar-benar mengerti Tuhan maunya apa ke aku. Satu, dia berhasil juga berdamai dengan saudara-saudaranya. Seorang anak muda loh ya, dibuang saudaranya, gak nyimpan dendam. Malah memaafkan. Kenapa? Karena dia punya kasih Tuhan di dalam hidupnya. Kalau enggak mungkin. Itu akan jadi sinetron terpanjang. Karena Yusuf melawan dia anak ke-11. Berarti Yusuf melawan 10 saudaranya. Kalau enggak ada kasih Tuhan. Jadi film action di Hollywood. Tapi karena dia punya kasih Tuhan, selesai. Dimaafkan. Tanpa embel-embel, tanpa apa, dimaafkan. Dan kita percaya bahwa kalau kita punya kasih Tuhan, kita belajar untuk kita membenarkan karakter kita dalam, ya seperti yang kalau saya bilang, Christ in me. Saat kita punya Christ in me, kita bisa untuk menjadi damai untuk sekitar kita. Amin. Kita menjadi peacemaker. Di Matius 5 ayat 9, kalau nggak ada ayat, kita buka di Matius 5 ayat 9, dikatakan di sini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dikatakan ada berbahagialah orang yang membawa damai. Karakter pembawa damai itu adalah karakter yang takut akan Tuhan, tidak suka keributan, jarang menggosip, hidupnya kalem-kalem aja kayaknya, karena dia nggak akan punya banyak musuh. Dan kayaknya kalau dia di tongkrongan akan selalu membawa happy, sukacita. Kita belajar untuk jadi karakter yang seperti itu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita belajar untuk menjadi seorang peacemaker. Kadang berat. Kita percaya bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan manusia. Semakin sering kita bergesekan dengan manusia, semakin sering kita akan jadi panas. Ingat, gesekan itu panas. Dan kita perlu apa? Kita perlu oli. Olinya apa? Kasih Tuhan. Kalau kita nggak ada oli, kita akan meleleh, kebakar, turun mesin. Jadi kita harus punya kasih Tuhan. Kita belajar bahwa setiap gesekan itu kita perlu ada kasih Tuhan di dalam kita. Baik keluarga, baik teman, komunitas, sahabat, suami istri, anak, dan lain-lain. Kita perlu kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Tantangan kita itu adalah ego. Seperti kata Kosem awal itu, kalau kita bisa meredakan ego kita, karena kalau kita terbawa ego, ingat, Tuhan aja mengatakan saat kita marah, jangan sampai matahari tenggelam. Jangan berlarut-larut pokoknya. Karena kalau kita terbawa oleh ego,
kita akan emosi, kita akan marah-marah, dan kita nggak akan bisa ngambil keputusan yang tepat. Seorang Yusuf bisa kok ngambek, "Kak, aku nggak mau Tuhan di penjara." Bisa dia ngambek. Seorang Yunus bisa kok dia ngambek, "Kak, aku nggak mau Tuhan, aku nggak mau keluar dari perut ikan, aman aja aku di sini, enak kok sudah. Ada aja ikan masuk di dalam bisa makan aja kita." Tapi enggak. Mereka menurunkan egonya. Mereka mau, Tuhan maunya apa? Yowes, jalano. Tuhan maunya apa? Yowes, jalano. Karena kita percaya bahwa kadang pertolongan Tuhan itu, kita bilang, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Bagi Tuhan itu tepat. Kadang ya, kita manusia yang merasakan, aduh Tuhan kok belum ya, aduh Tuhan kok belum ya. Tapi saat kita benar-benar paham dengan maunya Tuhan, kita akan sadar, oh iya dulu Tuhan begini nih, buat sekarang kok kayak gini ya. Saya sekarang harus keras ke anak saya, karena saya harus mengubah kebiasaan dia yang dia itu tipenya manja. Jadi nggak usah ngejojok. Tadi pagi saya aja mesti berdebat dengan dia untuk saya ke gereja. Dia mau ikut, tapi dia mau nempel. Kan mungkin kan dia ada Oci di sini nempel. Sudah dia bilang, "Pak, pipis." Terus saya ke belakang. Saya nggak bisa sama dia. Nggak bisa nak, kalau kamu mau ikut apa, mesti ke belakang sekolah minggu. Nggak mau dia. Maunya nempel. Ikut aja, ada dia kan kenal CCEB, ada CCEB, ada Koko Jesi, ada bla bla bla. Tetap nggak mau. Berdebatnya setengah jam. Dikala saya lagi mau berangkat itu, aduh, udah jam 7 tuh. Nah, kadang kita tuh seperti anak kecil, selalu merengek-rengek, selalu mau apa yang kita mau, tapi belum tentu itu waktu yang tepat. Seorang bapak kehilangan anaknya karena kecelakaan motor. Yang saya selalu lihat adalah komentar. Terbagilah dua kubu. Yang salah bapaknya, kasih motor anaknya belum cukup umur. Bla 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 bla, akhirnya mereka akan berdebat di situ. Saya akan bilang tetap yang salah bapaknya. Kenapa? Karena dia belum cukup emosi untuk memakai kendaraan. Anak muda itu gampang terbawa ego. Dia punya nyawa 10. Bagi dia. Ngebut-ngebutan. Saya bingung juga. Mungkin ya, setelah saya dewasa saya baru sadar. Ternyata memang anak-anak ya begitu. Mereka belum merasakan, belum merasakan takut. Belum merasakan dewasa. Ya gitulah. Saat mereka ngebut-ngebutan, saat mereka nanti, saya selalu begini, orang yang akan benar-benar bertobat, itu cuma 2. 1, dijamah Tuhan. 2, setengah dijamah kematian. Mau mati dulu sampai sekarat, baru bertobat. Cuma 2 itu biasanya kalau orang benar-benar mau bertobat. Kadang saya coba sama teman saya kan, bertobatlah. Karena itu sebelum mereka sadar, mereka nggak akan mengerti. Kadang kita juga gitu, kadang kita diproses Tuhan supaya kita tuh sadar. Kita tuh tahu, oh ini rasanya. Kalau kita nggak pernah tahu, kita nggak akan bisa memberitahukan ke orang-orang. Amin. Kita nggak akan bisa berikan kesaksian. Saya berkata seperti ini, saya pun juga tidak baik-baik saja kadang. Walaupun di sosmed saya terlihat baik-baik saja, kita semua manusia pasti ada prosesnya Tuhan. Tinggal bagaimana kita mengendalikan ego kita. Kita belajar bahwa ikut Tuhan itu adalah satu rekonsiliasi yang sangat
besar dan terus-menerus. Harus diperbarui terus. Harus diproses terus. Karena kita ini manusia. Kalau kata orang sebelah, tempatnya salah dan ya itulah. Tapi kita belajar untuk kita mengerti Tuhan maunya apa. Tuhan maunya apa? Caranya gimana? Ya itu satu. Intim dan dekat dengan Tuhan. Bergumul setiap hari. Bersihkanlah kaca bagian dalammu. Bukan luarnya aja. Kalau luarnya kita tiap hari ke gereja. Kita tiap hari berdoa. Tapi apakah kita sudah benar-benar bergaul karib dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah mengerti dengan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar mengerti maunya Tuhan? Apakah kita akan bisa seperti seorang Yusuf yang tidak akan memaki-maki Tuhan? Kalau saya baca di Yusuf dan Ayub, nggak ada satu kata pun dia bermamai sama Tuhan. Nggak. Benar-benar ikut prosesnya Tuhan. Tapi saya percaya bahwa untuk seorang anak muda seperti Yusuf, pasti ada pergumulan. Pasti, nggak mungkin enggak. Kalau kita baca di Alkitab, nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita renungkan, kita perhatikan, pasti ada. Bayangkan, dia tetap stay 2 tahun di penjara. Bukan salahnya dia difitnah, dia di penjara. Dalam keadaan dia di posisi puncak. Ingat, di rumah Potifar dia di posisi puncak. Dia memegang semua harta Potifar. Dia memegang semua kuasa Potifar. Tapi dia dibawa Tuhan ke dalam penjara. Dan kita juga tahu bahwa di Bu Wiwi khotbah, Tuhan pun akan selalu mau berrekonsiliasi dengan kita. Tuhan akan mau turun dan berdamai dengan kita. Mencari cara supaya kita mau balik kepada Dia. Seorang anak bungsu yang pergi, akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Apakah bapaknya menolak? Enggak. Bapaknya menerima dengan sukacita anaknya yang hilang. Kadang kita kalau kita mulai terhilang, kadang kalau kita mulai jauh dari Tuhan, ayo sadar, kita balik ke Tuhan. Saya berarti di Sampit ini 98 datang, 99 di Rock, berarti hampir 26 tahun saya di sini. Dan pernah bosan gereja? Oh jelas, anak muda. Kalau lagi, saya ini orangnya kalau lagi nggak mood, saya akan ngilang. Ngedekam aja di rumah. Dulu bisa 3 bulan, 4 bulan saya nggak gereja, sampai dicari Om Edi. Kemana Hong katanya? Tapi kenapa? Karena saya kadang suka ya namanya saya belum dewasa ya. Jadi saya suka kalau saya sudah kangen, saya balik ke gereja. Dulu masih modenya kangen. Tapi semenjak semakin dewasa, apapun yang terjadi, mood kita seperti apapun, masalah kita seperti apapun, kita harus tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Kita belajar untuk apapun masalah kita punya pengharapan, yaitu Tuhan. Bukan dukun, bukan yang lain-lain. Kita selalu terbawa oleh godaan-godaan. Tapi kalau kita seperti Yusuf yang punya kasih terhadap Tuhan dan ada Yesus di dalam dirinya, kita nggak akan bisa jatuh dalam dosa seperti itu. Ingat, kita berpisah sama Tuhan itu karena dosa. Jadi kita belajar untuk kita merekonsiliasi hubungan kita dengan Allah. Jadi janganlah kita balik ke dalam dosa. Kita belajar untuk diproses Tuhan. Karena apa yang saya sampaikan sekarang pun juga itu pedang bermata dua. Itu kadang buat saya juga. Ya itu saya bilang,
hubungan saya bapak dan anak itu adalah salah satu proses saya belajar. Kadang dia lagi manis, ya manis. Kalau lagi nyebelin, wah itu kadang bapaknya bisa bertanduk dan bertaring. Tapi kita belajar bahwa dia pun juga lagi berproses. Anak-anak itu juga lagi berproses. Dan kita belajar untuk, yang terakhir adalah kita belajar untuk, kita milikilah kasih seperti anak-anak. Anak-anak itu putih bersih dan tidak akan mendendam. Nah mungkin kan umur-umur Oci tiba-tiba bawa pisau. Pah, kemarin papa omelin saya. Gak mungkin. Kecuali emang dia terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Tapi dia gak akan ada pikiran seperti dia. Dia akan cuman saya sebel papa kemarin begini. Udah. Sesimpel itu sebelnya. Gak akan sampai ada dendam. Tapi karena kita berproses dan terpengaruh oleh lingkungan dan sekitarnya, kita akan punya ego yang jelek. Kita belajar bahwa milikilah sifat seperti anak kecil yang kalau sudah berdamai, udah kembali seperti semula. Benar-benar kembali seperti semula. Udah. Ya walaupun tetap pasti akan ada, tapi dia akan kembali seperti semula. Akan nyari papanya lagi, ngajak main lagi. Nggak akan, anak-anak itu kalau berantem, nggak akan, anak-anak 5 tahun ke bawah ya. Kalau yang sekarang 5 tahun ke atas, saya agak ngeri karena mungkin karena pengaruh nonton ya. 5 tahun ke bawah itu, kalau mereka berantem, udah berantem aja. Selesai, damai, main lagi. Dia main lagi. Enggak mungkin dia berantem sampai 4 hari, 5 hari. Enggak, ketemu besok, main lagi. Itu rekonsiliasi. Berdamai, udah. Dia lupa yang lalu apa, ya paling inget. Tapi kayak apa ya, kayak cuman komplain. Iya Pak, dia kemarin ngambil punya saya, tapi dia tetap main. Dia tetap main. Kadang kita mau hubungan kita tuh sebagai Tuhan tuh kayak gitu. Dengan sesama juga kayak gitu. Udah, kalau sudah ada masalah selesaikan, back to normal. Kita minta maaf dan dia minta maaf, udah. Nah kan, minta maaf, udah. Main lagi. Walaupun matanya masih merah-merah, habis nangis, habis kena apa berantem, main lagi mereka. Itu loh. Kadang kita mau belajar, kita tuh milikilah hati seperti anak-anak. Wes, kalau sudah damai, udah. Nggak usah diungkit lagi masa-masa yang lalu. Kalau dia mau ngulang lagi, ya pentunglah dia karena dia memang bebal. Sudahlah. Tapi maafkan lagi, nggak bisa karena kita memang disuruh Tuhan untuk memaafkan. Maafkanlah orangnya, bencilah dosanya. Kita belajar bahwa kita menjadi pembawa damai yang menyelesaikan konflik di sekitar kita. Kita bukan jadi pengompor. Soalnya zaman sekarang itu adalah, kita kebanyakan itu adalah 70% adalah kompor. Iya, itu. Oh ya itu ya bla bla bla. Akhirnya bertambah banyak dan menyebar. Kalau saya ada orang yang menggosip, saya cuma bilang, oh ya udah. Kadang aku pura-pura nggak tahu. Udah saya nggak mau ikut-ikutan. Cuman oh ya udah. Apalagi saya nggak akrab ya. Saya paling malas kalau nggak akrab. Udah paling cuman oh ya udah. Udah. Selesai di saya, selesai di dia. Udah. Ya udah. Kalau saya bilang, oh tahu, wah itu berlanjut itu. Itu akan berlanjut itu. Daripada saya jadi kompor dan salah bicara, sama kan kayak Yusuf. Daripada dia tenggelam, mending dia kabur dari istri Potifar. Kadang kita sebagai anak Tuhan, kita juga pembawa damai itu kita juga gitu. Kalau kita emang nggak bisa dalam suatu kondisi yang toksis, kita kabur, kita menjauh. Kita belajar untuk kita mengerti, oh ini perlu gak? Oh ini enggak? Oh ini perlu. Karena kita percaya bahwa kita ikut Tuhan itu, kita dikasih Tuhan hikmat dan didikan. Kita tahu, oh ini enggak baik. Oh ini baik. Udah, pergi aja. Daripada menjadi-jadi. Kadang kita belajar bahwa saat kita jadi pembawa damai, kita belajar dari seorang Yusuf bahwa satu, ikut Tuhan itu kadang tidak seperti yang kita mau. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah Tuhan, dicoba di bawah. Terus ikut Tuhan itu kita harus berrekonsiliasi
berulang-ulang. Berulang-ulang. Gak bisa cuma sekali, 2 kali, tapi berulang-ulang. Dan yang terakhir, kita perlu kasih Tuhan, kita perlu Christ in me di dalam hidup kita. Kita harus punya karakter Kristus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala kasih setiamu Tuhan. Biarlah Bapa, kami percaya Bapa, kami mau Bapa seperti seorang Yusuf Bapa yang selalu mengerti apa yang Kau mau Tuhan. Biarlah Bapa, kami mau Bapa, kami berjalan dalam hidup kami Bapa sebagai pendamai dunia Bapa. Kami percaya Bapa, kami adalah peacemaker-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.